Beli tanah bonus rumah di kawasan BSD City cocok banget untuk kantor ataupun lahan usaha. Harganya cukup bayar tanahnya saja. Stay tune terus di Konsultan Q. Life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Aris Konsultan Q. Dan hari ini Aris lagi ada di kawasan BSD City nih teman-teman. Aris punya properti yang harganya cukup menarik di BSD ini teman-teman ya. Ada rumah di belakang Aris ini yang dijual cukup bayar tanahnya saja, sudah bonus bangunannya teman-teman ya. Dan lokasinya strategis banget, teman-teman bisa lihat. Jalanannya rame banget nih teman-teman ya, udah jalanan 2 lajur dan kendaraannya dari tadi nggak berhenti loh teman-teman ya. Ini bagus banget buat usaha ataupun buat kantor ataupun buat kos-kosan karena deket sama gerbang tol, deket sama stasiun masih bisa kejangkau, deket sama sekolahan, terus deket sama rumah sakit. Pokoknya bagus banget lokasinya teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat di sebelah sana sudah dibangun ada Red Doors juga teman-teman ya. Red Doors kalau nggak salah 3 lantai 18 kamar dan itu okupansinya cukup bagus juga. Kita muter sedikit. Nah, di sebelah sini juga sudah banyak yang dibuka. Ada toko toko Go Fruit Shop ya teman-teman ya. Jadi kawasannya udah bener-bener hidup banget nih teman-teman ya. Kita jual tanahnya dengan luas 230 meter persegi teman-teman ya. Jadi lebarnya itu rumah ini lebarnya 10 meter teman-teman ya. Lebarnya 10 meter. Panjang ke belakangnya itu 23 meter teman-teman ya. Jadi 10 dikalikan ke belakangnya 23 meter. Dijual hitung tanah saja, bangunannya gratis teman-teman ya. Bangunan 2 lantai mewah. Ini gratis seluas 250 meter persegi. Nah, seperti apa bangunan dalamnya? Yuk ikutin Aris, kita akan gerebek rumahnya sekarang juga. Yuk, 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 yuk. Really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my... Ya teman-teman ya, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Jadi teman-teman bisa lihat ini lebarnya 10, terdiri dari 2 gerbang ya teman-teman ya. 2 gerbang, gerbang sebelah sana, gerbang kiri dan kanan lah kita sebutnya ya teman-teman ya. Ini depannya carportnya bisa masuk 3 mobil teman-teman. 3 mobil sama beberapa motor masih bisa masuk ya. Mobil panjang bisa parkir di sudut sebelah kiri dan sudut sebelah kanan. Mobil kecil untuk city car-nya bisa parkir di tengah-tengah. Kemudian di sela-selanya kita bisa manfaatkan untuk motor juga. Ini sih pas banget kalau teman-teman mau jadiin kantor ataupun kos-kosan juga masih oke lah. Ataupun mau digabungin di mix nih teman-teman, mau bikin di bawahnya buat usaha, atasnya dibikin kos-kosan juga cakep banget teman-teman ya. Ya ini bangunannya kurang lebih sudah sekitar bangunan tahun 2000-an teman-teman ya. Masih pakai pilar-pilar besar seperti ini. Kemudian ya konsepnya masih konsep-konsep klasik. Untuk kanopinya kita udah pakai Alderon nih teman-teman ya. Kanopinya bagus, jadi kalaupun teman-teman misalnya mau langsung pakai seperti ini buat jadi kantor, ini sih sebenarnya udah siap banget teman-teman ya. Atau teman-teman di sini juga banyak banget yang home industri yang bikin di sini, kayak misalnya ada di sebelah dibikin home industri kosmetik dan ataupun buat jadi apa ya? Ya pokoknya buat usaha sih bagus ya teman-teman ya, karena aksesnya hidup banget menghubungkan antara BSD City dan Pamulang gitu teman-teman ya. Nah ya, jadi untuk bagian sampingnya ini kalau orang zaman dulu bilang sih sebutnya pavilion teman-teman ya. Jadi itu bangunan induknya, sampingnya ada pavilion. Pavilion ini kalau sekarang
enaknya mungkin dijadiin untuk akses kantor, di sebelah buat bangunan induknya lah ibaratnya ya. Nah, dari pavilion ini ada satu kamar mandi, teman-teman ya. Ini sudah terdiri kamar mandi, jadi kalau buat teman-teman mau langsung beli rumahnya seperti ini dan diinvestasikan, bisa juga ini disewain buat jadi kantor karena sudah ada kamar mandinya tersendiri, teman-teman ya. Nah, ini ada satu pintu. Pintu ini tembusnya ke service area dari rumah ini, teman-teman ya. Pintunya tembusnya ke service area, tapi sebelum kita bahas service area, kita balik lagi ke depan. Kita masuk dari pintu utamanya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita masuk ke pintu utamanya, teman-teman ya. Jadi ini udah ada dua pintu nih, teman-teman. Dia udah ada lengkap dengan apa, pintu kawat nyamuknya juga. Jadi udah, ini sih kawat nyamuknya yang bagus tuh, teman-teman ya, model zaman, pokoknya itu pakai aluminium yang halus banget, beda banget sama yang model sekarang. Terus ya ini untuk area living roomnya, teman-teman. Ini living roomnya seperti ini, mungkin kurang lebih 3 meter ya, teman-teman ya, kurang lebih 2,5 meter sampai 3 meter. Ini dia open space, teman-teman ya, open space. Kemudian di samping living room ini ada satu tangga untuk ke atas. Nanti kita akan coba lihat ke atas. Kemudian ada satu kamar tidur. Ini biasanya buat kamar tidur orang tua ataupun buat jadi master bedroom boleh, tapi kamar mandinya terpisah di luar, teman-teman ya. Ini posisi kamar mandinya di bawah tangga. Kita lanjut lagi, yuk. Nah, ini untuk tadi untuk ruang tamunya, ini untuk ruang keluarganya, teman-teman ya. Kalau rumah zaman dulu itu kita biasanya antara ruang tamu dan ruang keluarga itu terpisah nih, teman-teman ya. Jadi kita ada ruang keluarga juga di sini. Nah, sudah ada void juga ke atasnya, teman-teman ya. Ini di atas ruang keluarganya ini ada void. Ya cukup tinggi juga sih, lumayan teman-teman ya buat pencahayaan dari luar. Nah, sekarang baru kita nyebrang ke tembusan yang tadi dari pavilion, teman-teman ya. Kita sebutnya pavilion lah ya. Nah, ini tadi kalau teman-teman lanjutin dari pavilion tuh keluarnya dari pintu yang ini, teman-teman ya. Keluarnya dari pintu yang ini, nanti langsung masuk area dari dapurnya. Ini dapur bersih, teman-teman ya. Ini dapur bersihnya. Kita lanjut lagi ke belakang lagi. Ya, sekarang kita memasuki area servisnya, teman-teman ya. Nah, ini jadi kalau teman-teman mau ditutup aksesnya, ini khusus untuk ART, tinggal kasih pintu aja di lorong yang tadi. Ini servis areanya, ini ada kamar mandi ART-nya, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini sebenarnya ini dulunya bekas kamar ART nih, teman-teman ya. Ini bekas kamar ART, cuman karena sekarang oleh penghuninya sudah tidak ada ART, jadi dijebol jadiin gudang. Tapi bisa lagi kalau teman-teman mau manfaatkan sebagai kamar ART, tinggal tambahin tembok aja. Kita lanjut ke belakang lagi. Di bagian paling belakang itu ada dapur kotornya nih, teman-teman ya. Ada dapur kotornya, kemudian ada tangga buat jemuran ke atas. Nah, di sini jemurannya besar banget karena dia sudah dak full sampai kurang lebih setengah rumahnya. Ya, kita lanjut lagi. Di samping dapur kotornya ini ada halaman belakangnya, teman-teman ya. Nah, ini halaman belakangnya masih terbuka, tapi sudah ada rangka buat tutup, apa ya, zaman dulu masih pakai, disebutnya apa sih itu, sebelum ada Alderon tuh masih pakai kanopi yang suka lama-lama pecah sih itu ya. Nah, Aris kebetulan kurang tahu itu namanya apa. Buat teman-teman yang tahu boleh bantu Aris ya, tulis di kolom komentar. Nanti siapa tahu kita adakan event lagi, teman-teman ya, bagi-bagi GoPay. Oke, teman-teman, ini untuk area atasnya. Jadi sekarang ini kondisinya terbuka. Kalau hujan ya masih kebasahan, tapi ya buat nongkrong-nongkrong oke lah di dalam rumah. Space-nya kurang lebih berapa ya? 10 potong 3 sekitar 7 meter kalikan 3 meter lah kurang lebih area belakangnya ini. Ya, sekarang kita masuk ke dalam bagian paling belakang dari rumahnya. Sebelum taman belakang, ini kita ada satu ruangan lagi, teman-teman ya. Sekarang sih kita memang manfaatkannya sebagai dining room, teman-teman ya. Tapi nanti teman-teman bisa sesuaikan lah, sesuai dengan kebutuhan teman-teman di rumah ya. Ini untuk dining room. Nah, sebelah dining room ini kita ketemu lagi sama ruangan keluarga yang tadi, teman-teman ya. Jadi kalau ini mau dijadikan tempat untuk usaha ataupun tempat kos-kosan, memang perlu banyak rombak sih, tapi ya minimal
teman-teman kan beli rumahnya seharga hanya tanahnya saja nih, teman-teman sudah dapat konstruksinya yang zaman dulu kokoh nih teman-teman ya. Karena ini dulunya peruntukannya untuk rumah pribadi dan dibangun oleh pemiliknya pun dengan material yang sangat kokoh gitu teman-teman ya, nggak asal-asalan bangunannya. Ini kokoh, jadi teman-teman bisa nanti dicoba buat pasang paku sini, kira-kira seperti apa kerasnya, tadi kita udah coba juga. Oke teman-teman, kita sekarang coba ke lantai 2 yuk, ada apa di lantai 2. Ya teman-teman, sekarang kita naik ke lantai 2-nya teman-teman ya. Di lantai 2 tadi di sini ada void untuk ke ruang keluarganya. Nah, di lantai 2 ini kita ada 1 kamar tidur sebelah sini, kemudian 2 kamar tidur, 3 kamar tidur, 4 kamar tidur, teman-teman ya. Di atas ada 4 kamar tidur, di bawah 1 kamar tidur, ada 1 kamar mandi. Kamar mandi, ya mungkin zaman dulu nggak terlalu harus 1 kamar mandi, teman-teman masih bisa share kalau zaman dulu. Kamar mandinya memang cuma 1 di sini aja, teman-teman ya. Tapi yang menariknya dari rumah zaman dulu ya, kita masih ada ini, mungkin bisa jadi ruang keluarga lagi, dan ada balkonnya. Kita lihat balkonnya teman-teman. Ya memang untuk saat ini sih kayaknya ini cocoknya memang untuk dijadikan area komersil sih teman-teman ya. Mengingat kita jalanannya sudah rame, kalau buat rumah tinggal pastinya teman-teman juga mungkin lebih milih buat di klaster, ataupun teman-teman bisa kombinasikan antara komersial dan di belakangnya untuk rumah tinggal. Jadi ya masih enak lah ya, karena depan buat usaha strategis, buat rumah pun aksesnya kemana-mana juga cukup dekat. Nah, berapa sih harganya? Yuk kita bahas di dalam ini. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Berapa sih harga yang layak untuk rumah ini? Menurut teman-teman berapa, coba teman-teman ya. Jadi ini rumahnya kita review lagi, dia berada di kawasan BSD City, deket sama akses gerbang tol, deket sama rumah sakit juga, dan kawasan depan rumahnya ini hidup banget. Memang sekarang sudah banyak yang berubah peruntukannya, yang tadinya sebagai rumah tinggal sekarang banyaknya jadi tempat komersial area teman-teman ya. Yang pasti harganya masih worth it banget. Daripada teman-teman beli kafling komersial, lebih worth it beli rumah ini untuk dijadikan komersial area teman-teman ya. Nah, tadi kan luas tanahnya 230 meter persegi ya teman-teman ya. Lebarnya 10, panjang ke belakangnya 23. Kita pasarkan di harga 18 juta rupiah saja per meter perseginya, dan itu pun masih bisa nego, sudah gratis rumah dan segala bangunannya teman-teman ya. Sangat-sangat affordable sekali teman-teman ya, karena pasarannya di BSD teman-teman tahu sendiri dong berapa harganya. Ini harganya cuma 18 juta aja per meter perseginya teman-temannya, dan sudah bonus bangunannya. Makanya buat teman-teman yang minat, ini cuma 1 unit aja, langsung aja teman-teman hubungi nomor WhatsApp-nya Aris Konsultan Q yang ada di layar handphone teman-teman semua. Oke teman-teman, Aris tunggu ya. Sampai ketemu di BSD City, bye-bye. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once.